Dari tempat ibadah Pepantan Kampung Anyar GKJ Wijimat Blitar, saya menyampaikan salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara dan adik-adik sekalian. Mari kita mengawali persekutuan pada malam ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 66. Bait yang pertama dan kedua, di gunung dan di lurah. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami boleh melaksanakan persekutuan pada saat ini. Semua karena pemeliharaan Tuhan atas hidup dan kehidupan kami. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang masih mengalami lemah fisik. Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh dengan sukacita ambil bagian di dalam persekutuan juga. Ampuni kekurangan kelemahan kami, dan kami rindu akan sapaan-Mu, kuasai hati pikiran kami, jauhkan dari godaan mara bahaya. Berfirmanlah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, kita akan membaca dari surat Roma pasal yang ke-10 ayat 5 sampai 21 yang demikian dikatakan kepada kita. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau, siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan,
dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. tetapi tentang Israel ia berkata, Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara-saudara, renungan pada saat ini saya beri judul Keselamatan tersedia bagi semua orang, namun Israel menolak Kristus. Saudara, dalam renungan pekan yang lalu, Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang di Roma pada ayat yang keempat yang demikian. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini ternyata menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan penjelasan melebihi dari apa yang sudah disampaikan. Pembuktian atau penjelasan yang dilakukan oleh Paulus mengutip dari kitab Imamat pasal 18 ayat 5. Dan itu dikatakan di ayat yang kelima dari Roma 10 yang kita baca tadi. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Siapa yang sudah bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna? Tidak ada satupun orang Yahudi, bahkan semua orang yang ada ini. Tetapi Kristus telah melakukannya. Jadi satu-satunya yang telah melakukan hukum Taurat
Yesus Kristus. Ini yang dipakai dasar oleh Paulus. Kemudian Rasul Paulus mengutip dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 12 sampai 14 yang diuraikan di dalam ayat 6 sampai ayat 8. Orang Yahudi menggunakan pemahaman siapa yang akan mengambil firman Tuhan di surga, siapa yang akan menyongsong Yesus di surga. Tetapi jelas sekali dikatakan oleh kitab Ulangan, firman itu dekat kepadamu, yaitu di mulutmu, di hatimu. Tinggal melakukan. Itu penjelasan atau pembuktian Paulus bahwa ayat 4 itu Yesus adalah yang sudah melaksanakan Taurat. Kemudian Rasul Paulus menjelaskan di ayat 9 sampai 10. Ayat 9 sampai 10 ini adalah pengakuan iman orang-orang Kristen sebelum ada pengakuan iman yang lain seperti 12 pengakuan. Jadi ini pengakuan yang paling tua. Tetapi pengakuan ini tidak bisa dipahami oleh orang-orang Yahudi. Pengakuan iman ini dasarnya dari Ulangan pasal 30 tadi. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat 9, ayat 10 itu, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, ya sudah, orang itu menjadi Kristen. Kemudian di 3 ayat berikutnya itu merupakan penjabaran dari pengakuan iman ini. Sehingga dikatakan sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan orang yang berseru pada Tuhan itu adalah orang yang beriman, bukan orang yang melakukan hukum Taurat. Itu bagian pertama dari yang kita baca dari ayat 5 sampai 21. Bagian yang kedua, ayat 14 sampai 21, Rasul Paulus memberi gambaran bahwa orang Israel telah diberi kabar baik. Telah diberitahu tentang firman yang benar. Tetapi orang Israel keras kepala. Orang Israel tidak mau mendengar kabar sukacita dari Allah melalui para nabi. Maka tidak ada alasan apapun untuk membantah keputusan Allah ketika mereka tidak percaya. Padahal Allah sudah mempercayakan karunia itu kepada orang Yahudi. Tetapi karena orang Yahudi tidak bisa menerima, maka itu diserahkan kepada bangsa bukan Yahudi. Diserahkan kepada bangsa yang tidak beriman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari uraian Paulus ini kita bisa belajar bahwa kita harus melihat rencana karya Allah berbeda dengan pikiran kita. Jangan mengeraskan hati seperti orang Yahudi, seperti Bani Israel. Kita dipanggil untuk membuka diri supaya kita tidak menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Sebab yang awal itu bisa menjadi yang kemudian. Tuhan menghendaki saya dan saudara sebagai pengikut Kristus tetap beriman kepada Kristus karena anugerah yang telah diberikan, dan dialah satu-satunya yang telah melaksanakan hukum Taurat. Tuhan memampukan kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 374. Ku bersandar padanya. Kita nyanyikan semua ayat.
ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan, bahwa Engkau memperkenankan orang-orang yang bukan umat pilihan menjadi umat-Mu, karena orang-orang pilihan-Mu keras kepala, mengeraskan hati, memahami karya Allah menurut pikirannya sendiri. Mampukan kami gereja-Mu yang telah menerima kasih karunia-Mu, seturut dengan kehendak-Mu berjalan di jalan Tuhan. Kami tidak menganggap diri kami yang paling baik, tetapi kami terus berusaha, terus berjuang, terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami tetap berada di dalam naungan kasih Tuhan. Kami serahkan rencana gereja, Tuhan memberkati. Kami serahkan negara bangsa kami, berkatilah para pemimpin, berkatilah masyarakat Indonesia, supaya mampu menghadapi tantangan kehidupan dan menang. Karena Tuhan bersama dengan kami bangsa Indonesia. Di tengah sukacita merayakan hari kemerdekaan, mampukan kami untuk tetap menempatkan Kristus sebagai juru selamat kami yang memerdekakan kami. Kami serahkan setiap keluarga, setiap pribadi, Tuhan mengetahui pergumulannya, dan lengkapilah sehingga kemuliaan nama-Mu menjadi nyata. Jika malam nanti kami beristirahat, Tuhan melindungi kami, esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru, dan melaksanakan tugas panggilan-Mu dalam kehidupan menurut bidang yang kami tekuni. Kami percaya Tuhan akan berjalan di depan kami. Semua kami mohon hanya di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.